Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang bangun ruang sisi datar. Setelah kita kemarin membahas tentang kubus, balok, dan prisma, hari ini kita akan membahas tentang limas ya. Nah, salah satu bentuk limas yang bisa kita lihat itu adalah piramida Mesir ya. Ini jadi atasnya itu lancip, kemudian bawahnya itu mempunyai alas bangun datar ya. Kalau di piramida sendiri ini alasnya berbentuk persegi ya. Nah, sekarang kita lihat ini bentuk limas ya. Ini limas segi 4. Kalau dibuka bentuknya akan seperti ini. Jadi alasnya bentuk segi 4, kemudian ada sisi-sisi tegaknya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Limas merupakan bangun ruang yang alasnya berbentuk segi banyak, bisa segi 3, bisa segi 4, bisa segi 5, dan lain-lain. Pada limas, bidang sisi tegaknya berbentuk segitiga yang berpotongan pada satu titik. Nah, ini contohnya ada limas segi 4. Nah, limas segi 4 seperti ini ya. Ini ada limas segi 3. Jadi, kalau di limas itu atasnya lancip, kemudian bawahnya berbentuk segi banyak ya, bisa segi 3, segi 4, segi 5, dan lain-lain. Sekarang kita lihat ciri-cirinya ya. Nama limas berdasarkan bentuk alasnya. Jadi kalau alasnya bentuknya segitiga, maka disebut limas segitiga. Kalau alasnya segi 4, maka namanya limas segi 4 ya. Kemudian untuk jumlah rusuknya, ini untuk limas sendiri ada rumusnya ya. Banyak rusuk pada limas itu adalah rumusnya 2 kali N, banyak sisinya N tambah 1, kemudian banyak titik sudutnya N tambah 1. Apa itu N? N itu merupakan segi dalam limas. Misalnya alasnya berbentuk segi 4, maka itu N-nya itu adalah 4. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat satu persatu ya. Nah, rusuk. Rusuk itu rumusnya adalah 2 kali N ya. Kita lihat. Pada limas segi 4 berarti ini jumlah rusuknya. Ini jumlah rusuknya itu sama dengan 2 kali N. Berarti 2 kali 4 sama dengan 8 ya. Jadi limas segi 4 itu mempunyai 8 rusuk. Apa saja itu? Ya, bisa kita lihat di sini ya. Rusuk itu berarti ya kerangka-kerangkanya. Ada BC contohnya ya. Yang alas itu ada BC, kemudian di sini ada AB, kemudian ada AD, kemudian ada CD, kemudian ada rusuk tegaknya BT, ada AT, ada CT, dan ada DT. Itu rusuk limas segi 4. Nah, sekarang limas segi 3 berarti rusuknya adalah 2 kali N atau 2 kali 3. Berarti ada 6. Apa saja rusuknya? Silahkan nanti kalian catat di buku masing-masing ya, rusuk limas segitiga itu apa saja. Kita lanjutkan.
Banyak sisi rumusnya itu adalah N tambah 1 ya. Berarti kalau 5 segi 4 sisinya itu berarti N tambah 1 berarti 4 tambah 1 ada 5 ya. Apa saja? Ada sisi alas ya, alasnya itu bentuknya segi 4 A, B, C, D. Kemudian ada sisi tegak ya, sisi tegaknya ada 4 bentuknya segitiga. Nah, contohnya misalnya ini yang sisi kanan ya, B, C, T. Nah ini ada B, C, T. Nah yang lainnya silahkan kalian catat sendiri di buku masing-masing ya. Kemudian 5 segitiga berarti berapa banyak sisinya? Kita tinggal menjumlahkan saja menggunakan rumus N tambah 1 berarti 3 tambah 1 jadi ada 4. Apa saja? Ya di sini misalnya ada sisi ABC, kemudian ada BCD, kemudian ada ABD, kemudian ada ACD ya, itu sisi-sisi pada 5 segitiga. Kemudian banyak titik sudut. Banyak titik sudut itu rumusnya juga N tambah 1 ya. Banyak titik sudut adalah N tambah 1. Berarti kalau 5 segi 4 banyak titik sudutnya 4 tambah 1 yaitu 5. Apa saja? Berarti ada A, B, C, D, T. Kemudian pada 5 segitiga berarti ada A, B, C, D. Ada 4 ya. Kalau 5 segitiga ini kan berarti titik sudutnya 3 tambah 1 berarti ada 4. Apa saja? Ya ini berarti A, B, C, D. Nah sekarang kita lihat jaring-jaringnya ya. Untuk 5 segi 4 jaring-jaringnya kita lihat. Nah jaring-jaringnya seperti ini ya. Kalau dibuka ada sisi alasnya berbentuk persegi atau segi 4. Kemudian ada sisi tegaknya ini bentuknya segitiga ya, ada 4. Nah ini alasnya nih yang ini. Nah kalau kita buka perlahan-lahan bentuknya seperti ini. Sedangkan untuk 5 segitiga coba kita lihat. Ini alasnya segitiga, kemudian sisi tegaknya juga segitiga, ada 4 sisi ya. Kalau utuh kan seperti ini. Nah seperti ini ya. Nah sekarang kita lihat rumus-rumusnya ya. Luas permukaan itu adalah luas alas tambah luas sisi tegak dan volumenya sepertiga kali luas alas kali tinggi ya. Nah di sini untuk rumus luas alas ini berarti kan tergantung dari bentuk alasnya ya, bisa segi 3, segi 4, segi 5 dan lain-lain. Volume juga sama ya. Ini jadi nanti tergantung bentuknya. Misalnya di sini Ibu kasih contoh 5 segitiga dan 5 segi 4. Untuk 5 segi 4 berarti rumus luasnya sama dengan luas segi 4 ditambah, nah luas sisi tegak. Sisi tegaknya kan ada 4 buah segitiga ya. Di sini ada 4 buah segitiga berarti 4 dikali luas segitiga ya. Volumenya berarti ini sepertiga dikali luas segi 4 dikali tinggi 5 ya. Nah ini nanti kenapa Ibu tulis tinggi 5, nanti khawatir tertukar ya. Jadi nanti ada tinggi 5, ada tinggi segitiga, yang di sini tingginya tinggi 5. Kemudian untuk 5 segitiga berarti luasnya sama dengan luas alas tambah luas sisi tegak. Luas alasnya segitiga ya, ditambah sisi tegaknya di sini ada 3, berarti 3 kali luas sisi segitiga yang tegak ya, ini sisi tegak. Volumenya berarti sama, sepertiga, luas alasnya sama kali luas segitiga kali tinggi 5 ya. Itu rumus untuk luas dan volume. Nah sekarang kita lihat contoh soalnya. Di sini ada 5 segitiga, panjangnya ini ada alasnya siku-siku ya. Kenapa Ibu sebut siku-siku? Karena di sini ada tanda siku-siku. Ini panjang AC-nya 3, kemudian BC-nya 4, tinggi 5-nya 10. Yang ditanyakan tentukan volumenya. Volume itu sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi 5 sama dengan 1/3 kali. Nah alasnya itu panjangnya luas segitiga, berarti ya rumusnya apa? Alas kali tinggi bagi 2 dikali tinggi 5
1/3 kali alas segitiganya 4, tingginya 3, bagi 2, dikali tinggi limasnya 10, sama dengan 1/3 kali, nah ini kan bisa dicoret ya, hasilnya 2 kali 3 6, ini 6 kali 10, maka hasilnya adalah 20 cm kubik ya, kalau volume kubik. Itu contoh yang pertama. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. 5 segi 4 memiliki volume 256 cm kubik, 256 cm kubik. Jika luas alas limas adalah 48 cm persegi, tentukan tinggi limas. Nah, di sini limasnya sudah ada volume, berarti kita tulis volume sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi limas. Volumenya sudah ada, 256 sama dengan 1/3 kali, nah luas alasnya juga sudah ada nih, 48 kali tinggi limas. 256 sama dengan, nah ini bisa dibagi, 48 bagi 3 hasilnya 16 ya. 16 dikali tinggi limas. Berarti tinggi limas sama dengan 256 dibagi 16. Hasilnya berapa ini? 16 cm. Sekarang kita lihat contoh selanjutnya ya. Sebuah limas memiliki alas berbentuk persegi dengan panjang sisi 8 cm dan tinggi segitiga pada bidang tegak 5 cm. Hitunglah luas permukaan limas ya. Kita bikin dulu limasnya seperti ini, berarti ini 8 ya. Perseginya 8. Nah, coba kita perhatikan di sini tinggi segitiga pada bidang tegak. Nah, berarti yang ini. Ini 5 cm. 5 cm. Ini juga berarti 8 ya, karena persegi. Hitunglah luas permukaan limas. Luas limas itu sama dengan luas alas tambah 4 dikali luas segitiga. Luas alasnya berarti 8 kali 8 ditambah 4 dikali setengah. Alas segitiganya berarti 8 ya, karena yang ini 8 dikali 5 sama dengan 64 ditambah yang ini berarti 4 kali 5 20 berarti 80, maka luas limasnya 144 cm persegi. Nah, sekarang lihat contoh selanjutnya. Sini ada prisma TABCD, panjang sisi alasnya 18, kemudian tinggi limasnya adalah 12 cm. Yang ditanyakan tentukan volume dan luas ya. Kita akan menjawab satu persatu. Volume itu sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. 1/3 alasnya bentuk primnya persegi ya, 18 kali 18 dikali 12 sama dengan 1/3, ini sama 12 kita coret ya, hasilnya 4. 324 dikali 4 sama dengan 1296 cm kubik ya. Nah, sekarang luas itu sama dengan luas alas ditambah 4 dikali luas segitiga. Nah, luas alasnya sudah ada nih, berarti 18 kali 18 ditambah 4 dikali luas segitiga. Coba kita lihat ya, segitiga di sini kan alas kali tinggi bagi 2 ya. Alas kali tinggi dibagi 2. Nah, tinggi segitiganya kan yang ini nih, yang TE. Yang TE itu tinggi segitiga kan belum ada. Maka kita harus mencari dulu, mencarinya dari mana? Dari segitiga ini. T, coba perhatikan, T O E. Ya, kita harus mencari dulu tinggi segitiganya dari TOE. Ini T, ini O, ini E. Dari T ke O nya 12, yang ini 9. Nah,
Berlakulah Pitagoras ya, berarti ini TE kuadrat atau TE sama dengan TE kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat sama dengan 144 tambah 81 225 ya, berarti TE sama dengan akar 225 15 cm. Jadi tinggi segitiganya 15. Nah, kita ke sini ya, kita sini lagi. Berarti luas sama dengan 324 ditambah 4 dikali alas segitiganya 18 kali 15. Tadi ya tinggi 15 itu dari sini dibagi 2 sama dengan 324 ditambah 4 dikali, nah ini kan bisa dicoret, hasilnya 9 ya. 9 kali 15 135 berarti 324 ditambah ini 540, maka hasilnya adalah 46864 cm persegi. Nah itu ya, mungkin itu sedikit contoh-contoh dan penjelasan tentang limas. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan nanti bisa diskusi di GCR atau bisa chat ke nomor ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.